Setiap penyakit pasti ada obatnya. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengusahakan pengobatan ketika sedang dirundung sakit. Pada masa sekarang ini berbagai jenis pengobatan berkembang di masyarakat. Ada yang menggunakan pengobatan medis, pengobatan tradisional, dan pengobatan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Salah satu jenis pengobatan yang dipercaya sebagian orang adalah ruatan. Ruatan merupakan sebuah prosesi spiritual yang bertujuan membuang kesialan hidup, malapetaka, atau bala. Tradisi Jawa yang dilakukan secara turun-temurun ini banyak dilakukan di daerah. Di Ponorogo, Jawa Timur misalnya. Jadi orang Jawa kuno itu mempunyai satu keyakinan. Apabila orang selalu sial, tidak dapat jodoh, terus usaha tidak pernah berhasil. Ini karena orang tadi mendapatkan semacam laknat. Supaya orang ini bisa lepas dari segala mara bahaya, dari sial, ya, itu perlu harus diruat. Tak ada batasan umur bagi peserta ruat. Laki-laki dan perempuan dari berbagai umur bisa mengikuti ritual ini. Kami mempertahankan budaya ini asalkan kita tidak menyembah kepada jin atau setan. Jadi budaya yang tetap kita utuhkan, tapi tujuan kita doa, konsentrasi kita kepada Tuhan. Peserta ruatan diharuskan mandi kembang 7 rupa sebagai simbol pembersihan diri dan pemberian berkah. Air bunga yang telah didoakan ini juga sering diperebutkan pengunjung untuk berburu berkah. Bu, bentar, mau nanya bentar. Ini tadi kan ada ruatan, adiknya ikut kan? Iya. Dia ceritain nggak kenapa sih kok ikutan ruatan? Kalau orang Jawa dulu itu anaknya kalau yang nusewu, kalau yang untang anting satu-satunya anak, atau yang kono gini dono dini itu satu perempuan satu laki-laki, atau pendowo limo. Itu yang saya dengar ya dari zaman dulu itu biasanya diruat gitu. Kalau adiknya ini ceritanya Ini untang anting. untang anting. Oh, satu-satunya. Iya. Anak tunggal ya Bu ya? Iya Mbak. Kalau misalnya nggak diruat kenapa sih Bu? Itu kalau orang Jawa katanya kalau bisa harus diruat. Makanya kalau ada di mana ada ruat, biasanya ruatan umum yang kadang-kadang biar diadakan oleh sesepuh Ponorogo, biasanya kita diberitahu. Pemirsa Mozaik Islam, ruatan pada dasarnya dilakukan untuk memohon pertolongan dari Sang Pencipta. Namun praktek ini berpotensi menyalahi ketentuan dalam ajaran Islam, karena kerap diikuti praktek lain yang tidak ada tuntunannya. Boleh asal tidak melanggar syariat. Masalahnya adalah apakah ruatan itu ada syariat-syariat khusus. Karena mohon maaf, ruatan yang terjadi biasanya dibarengi dengan iktikadiyah atau keyakinan-keyakinan yang mengiringinya. Harus dengan ayam yang serba hitam, namanya ayam cemani. Harus dengan kambing yang kendit, kambing di mana ada gelangnya, ada gelang warna gelangnya. Harus ada dengan ayam ini, ayam itu. Harus dengan air ini, air itu. Itu yang menjadi masalah. Kalau itu menjadi satu keyakinan, maka itu yang tidak diperbolehkan. Karena dalam Islam, pertama, maqasidus syariah. Asas dari syariat adalah untuk menjaga al-hafdhu alal aqidatus shahihah, yaitu menjaga atas sirik-sirik yang merusak atas keimanan yang sahih. Islam sesungguhnya telah memiliki metode pengobatan yang disebut ruqyah. Ruqyah merupakan permohonan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kesembuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 82. Nah, karena di antara ciri-ciri orang yang perlu diruqyah itu, terkadang orang yang memiliki sakit yang sudah diobati secara medis, tidak sembuh-sembuh. Bisa jadi ini karena faktor non-medis yang disebabkan oleh jin atau disebabkan oleh guna-guna.
Sebab yang lain mungkin orang perlu diruqyah adalah malas beribadah. Ada keinginan untuk ibadah tapi dia malas. Nah, orang yang akan beribadah diganggu oleh jin supaya tidak jadi ibadah. Jika orang yang diruqyah benar-benar sudah diganggu jin, maka seluruh tubuhnya akan mengalami reaksi ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ruqyah tidak harus pada orang lain, artinya dirinya sendiri bisa meruqyah. Contoh, orang itu biar terbebas dari gangguan setan, sebelum tidur itu niupkan baca 3 kul huwallahu ahad, falak, anas, ditiupkan ke tangan. Kemudian diusapkan ke seluruh tubuh, mulai dari bagian kanan, terus semuanya 3 kali. Ruqyah juga bisa dengan bacaan-bacaan tertentu untuk mengusir semua gangguan-gangguan psikis. Nah, karena fisik berpengaruh pada psikis, psikis berpengaruh pada ruhani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang lalim." Al-Quran Surat Yunus ayat 106.